sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang Yesus ajarkan tentang dirinya. Inilah yang disebut sebagai anti-Yesus atau anti-Kristus. Jadi Wahyu 13 nomor 18 itu, atau nomor 13 atau nomor 12 atau nomor 1 sampai 1 perikop itu menjelaskan tentang binatang. Makanya Al-Quran itu mengatakan bahwasanya makhluk yang lebih hina yang melata di atas muka bumi ini itu adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Lalu kemudian Allah mengatakan manusia, makhluk yang paling hina, lebih hina dari binatang adalah orang-orang kafir. Itu makanya nubuatan yang ada di Wahyu 13 itu berbicara mengenai simbol binatang. Ini kalau kita mau jelaskan lebih rinci, ya banyak orang yang tersakiti, tapi mau kayak mana lagi? Itu fakta. Jadi fikar Kristus ya adalah orang yang kemudian mengambil posisi Yesus, mengajarkan tentang yang bukan diajarkan oleh Yesus. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 19 itu bahwa berasal dari tengah-tengah kita. Sehingga ketika ada tuduhan antikristus itu dituduhkan kepada selain daripada pengikut Yesus itu sendiri, itu ngawur. Gak bisa itu. Itu sama dengan Daniel 9 nomor 27, Daniel 11 nomor 31, Daniel 12 nomor 11. Bercerita tentang sesuatu yang datangnya dari tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Nah, disinilah kemudian pengajaran-pengajaran muncul kelihatan. Makanya di Wahyu 13 nomor 18 itu dikatakan 666. Ini angka, Bung, kalau kita mau selidiki lebih jauh, itu kenanya jelas kepada oknum. Dia kena kepada apa? Kepada seorang yang memiliki mahkota, kemudian orang yang mempunyai atribut kebesaran berupa materai, apalagi mempunyai atribut gelar kebesaran. Itu. Nah, kalau kita selidiki bagaimana mahkota Rasulullah, apakah kemudian berkesesuaian? Bagaimana kemudian dengan apa yang ada pada Rasulullah, seperti misalnya cincin Rasulullah, apakah itu berkesesuaian sebagai stempel atau materai Rasulullah? Karena beliau juga memiliki itu. Lalu kemudian gelar yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW, apakah kemudian itu berkaitan dengan hal yang pemaknaannya jelas sampai kepada angka 6.626? Tidak. Lalu siapa? Nah ini kalau kita jelaskan lebih rinci itu bahaya. Banyak orang akan tersakiti. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Intinya Antikristus itu berasal dari tengah-tengah pengajaran Yesus, kemudian ajaran Yesus itu digantikan oleh ajaran mereka, lalu kemudian disebarkan dengan kekuatan. Dan itu sudah sampai di negara kita. Demikian sementara, silakan yang lain. Oke. Selanjutnya terima kasih juga ada Bang Yosi. Selamat malam. Salam sehat semua. Oke, siap. Selamat Itu Bang malam. Day coba komen dulu dia request atau tidak Pak Amir atas nama Day. Bang Nggak ada. Ya udah, kawan-kawan jangan dianggap dulu ya, memang niatnya menghujat berarti ya. Oke, ya maaf Bang Yosi kepotong, silakan. Ya, selamat malam semua. Boleh saya menambahkan ayat firman Tuhan di sini tentang yang sudah dibawakan oleh Bang Zuma tadi? Monggo. Oke. Boleh baca di yang Kristen, boleh baca di ya 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai ayat 1 sampai 5. Ini saya bacakan ya. Ya, lanjut. Oke. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi Dia juga yang lahir daripadanya. Ayat 2, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti
perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Gimana dengan pendapat abang-abangku ini tentang ayat ini yang saya sudah bacakan tadi? Oke, baik. Paut dengan ayat tadi kayaknya yang Bang Suma bawa tadi. Iya, oke. Teman-teman, boleh saya sedikit ya? Monggo. Iya. Kami nyimak. Jadi gini, Bung. Jadi gini. Kita harus memahami dulu apa itu anak Allah. Apa itu anak-anak Allah? Atau anak-anak Tuhan. Ini dulu poinnya. Harus fokus dulu ke sana. Anak Tuhan dan kemudian muncul pemahaman orang-orang Yahudi. Kalau itu betul ya, kalau itu betul. Bahwasanya dulu pada masa Nabi, para Nabi, mereka memang disebut dengan sebutan anak-anak Tuhan. Kalau memang itu betul. Lalu pertanyaannya, apakah benar mereka ini disebut sebagai anak Tuhan dalam arti kata seperti pemaknaan orang Kristen terhadap Yesus? Dia anak Tuhan, maka dia Tuhan. Atau anak Tuhan di sini maksudnya adalah orang yang kemudian intim dengan Tuhan, layaknya kemudian anak dengan bapak. Karena ada data di dalam kitabnya orang Yahudi, Bung. Ada data di dalam kitabnya orang Yahudi. Makanya saya pernah menjelaskan tentang ilmu psikolinguistik. Itu pernah saya jelaskan itu. Pernah saya paparkan istilah prinsipal kooperatif. Suatu cara manusia untuk berkomunikasi ya terhadap manusia lainnya dengan memahami maksud suatu kalimat yang bisa saja artinya tidak sama atau tidak semakna atau tidak persis dengan kalimat yang diucapkan oleh si pembicara. Nah, inilah yang kemudian dialami pada bangsa Israel saat itu. Saya ingin mengatakan kepada saudara, di dalam pemahaman saya, sejauh saya belajar kemudian, ya, orang-orang Yahudi ketika mengatakan mereka adalah anak Tuhan, itu dikatakan di dalam, kalau nggak salah di Amsal ya, di Amsal 3 ya. Di situ diterangkan atau kita ambil di Yeremia 31:1. Di situ diterangkan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya. Laksana seperti semisal seorang ayah kepada anak yang disayanginya." Maka muncul istilah anak, maka muncul istilah ayah atau bapak. Jadi bukan dalam perspektif orang Kristen hari ini. Yesus disebut sebagai anak Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Anak kambing adalah kambing, anak ayam adalah ayam, anak orang adalah orang, anak bapak adalah bapak. Tidak begitu. Tetapi harus merujuk kepada apa yang kemudian saya katakan tadi. Pemahaman orang-orang Yahudi dalam ilmu psikolinguistik, mereka mengerti makna yang disetarakan kemudian dengan kata yang mereka gunakan. Ayah, bapak, anak, dan seterusnya. Jadi, berdasar Yeremia 31:1, kita udah bisa paham tuh. Pemanggilan anak itu berdasar terhadap kedekatan Tuhan dengan hambanya. Jadi kalau dikatakan Yesus anak Allah, itu berarti Yesus itu adalah orang yang intim, atau dia adalah kekasih Allah, kekasih Tuhan. Amsal 31:1. Yeremia 31:1. Nah, kembali kepada apa yang saudara jelaskan tadi di dalam Yohanes 1 Yohanes 5. Ini sangat menarik ini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Maksudnya lahir dari Allah itu datang. Dia utusan Allah, orang yang dikasihi Allah. Dan setiap orang yang dikasihi Allah, ya, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir pada dirinya. Nah, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah di sini adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh artinya orang yang mentaati perintah-perintah Tuhan.
Apa buktinya? Mari kita lihat di dalam data yang Anda bawa. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Nah, bagaimana mungkin kemudian saudara Kristen bisa disebut sebagai anak-anak Allah? Sementara tak ada satupun perintah-perintah Allah kalian lakukan. Kenapa enggak kalian lakukan? Karena sudah dibatalkan. Dengan apa? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Jadi kalian itu bukan anak-anak Allah. Jangan kemudian Anda mengambil 1 Yohanes 5 nomor 1 sampai seterusnya. Karena itu justru tidak berbicara tentang Anda. Itu justru berbicara tentang orang-orang Yahudi. Apa pembuktiannya? Baca nomor 3. Sebab inilah kasih kepada Allah itu, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Apa perintah-perintah Allah? Apakah ada di dalam Bible Perjanjian Baru? Tidak. Adanya di dalam Perjanjian Lama. Apa itu? Baca 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Yosua 1 nomor 7. Ulangan 11 nomor 1. Itulah aturan-aturan Tuhan yang kemudian harus ditaati supaya kita disebut sebagai anak Allah. Kalau Anda bukan anak Allah, anak Paulus mungkin cocok. Ya, tapi kalau dikatakan anak Allah itu nggak nyambung. Sekira begitu. Silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Aku mau tambahkan satu ayat lagi. Jadi ini sebenarnya buat kita juga, orang-orang Kristen yang pada nonton, dan juga mungkin saudara-saudara kita ini orang Muslim ya. Saya tambahkan ini, kenapa saya bilang banyak yang berdusta. Kalau memang kita mengasihi Allah itu akan terlihat dengan ayat ini. Coba kita baca ya Bang. Boleh izinkan saya baca ya? Boleh. Oke. Boleh. Ya, terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jadi kita di sini jangan jadi pendusta ya, baik orang Kristen bahkan juga mungkin saudara-saudara saya ini. Ini 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20. Boleh, mau dibaca silakan, saya baca. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikian Bang Suma. Oke, saya tanggapi. Ini benar. Ini sangat benar dan ini harus diaminkan. Jikalau ada manusia berkata, aku mengasihi Tuhan, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi kalau ada kemudian orang yang mengatakan, aku mengasihi Tuhan, Allah Bapa, tetapi kemudian mengajarkan manusia, mengajarkan saudaranya menyembah manusia, itu berarti dia pendusta. Kenapa? Allah Bapa tidak pernah mengajarkan menyembah kepada manusia. Allah Bapa tidak pernah mengajarkan, memerintahkan, membuat aturan, membuat ketetapan agar manusia menuhankan manusia anak Maria. Nggak pernah. Jadi kalau ada orang dengan lidahnya mengatakan kasih kepada Allah Bapa, tapi mengajarkan kepada saudaranya untuk menyembah kepada manusia, berarti dia adalah pendusta. Jadi nggak ada sisi di mana Kristen bisa lari di sini. Kalau Anda cinta kepada kami, cinta kepada saudara kalian, maka jalankan Matius 5, nomor 18, nomor 19. Jangan kau hilangkan setitik pun dari hukum Taurat dan ajarkan itu kepada orang lain, agar engkau bisa menempati tempat tertinggi dalam kerajaan Tuhan. Nah sekarang Kristen ini poinnya apa? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti tidak ada lagi ketetapan Tuhan yang dilaksanakan. Kembali kepada 1 Yohanes 5 tadi. Mau lari kemana Kristen? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan dan membebaskan kita dari aturan-aturan Tuhan. Kan hebat itu. Iya kan? Kristen itu adalah sebuah, ibaratkan buah yang dilahirkan dari batang, di mana batang ini tidak pernah dipupuk lagi dengan aturan-aturan Tuhan. Kenapa? Fakta. Kita lihat ibadahnya hari Minggu.
Nggak pernah di dalam hukum, di dalam kitab Torah, aturan Tuhan ibadah minggu. Nyembahnya kepada Yesus, nggak ada di dalam ketetapan Tuhan nyembah Yesus. Apalagi mengkitabkan perjanjian baru dan seterusnya, meninggalkan hukum Taurat dan pengajaran Injil, nggak ada di dalam pengajaran Yesus. Makan babi dan seterusnya, nggak ada dalam pengajaran Taurat. Jadi semua ini yang saya katakan, Yesus mengatakan di dalam Matius 7, ya, Matius 15 juga ada, bahwa dari buahnya kau mengenal dia. Jadi sekali lagi Bung, 30 detik, ketika Anda berani mencoba mengambil 1 Yohanes 4 nomor 20, pasang akal sehatnya. Kalau engkau mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, Anda membenci saudara Anda, maka Anda adalah pendusta. Apa bukti kebenciannya? Anda mengajarkan kemudian menyembah selain daripada Tuhan, yaitu Yesus. Berarti Anda pura-pura cinta, pura-pura kasih, pura-pura sayang, tapi faktanya membenci. Apa ukurannya? Matius 5, Bung. 18, 19. Kalau kamu kasih kepada saudaramu, maka kau akan mengajarkan mereka mentaati segala aspek yang ada di dalam hukum Taurat. Saya kira begitu. Silakan didendangkan. Ya, Monggo, saya Bang sangat, Diki. sangat setuju dengan Bang Zuma ya. Memang haruslah kita mengikuti segala perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua sebenarnya ya. Seperti Bang Zuma bilang, ada mungkin yang sudah dinubuatkan atau yang sudah dipalangkan. Sebenarnya yang sudah dipalangkan itu adalah hukum-hukum di dalam kitab Taurat itu, hukum-hukum sipil ya, atau mungkin hukum-hukum upacara, karena Yesus itu sudah datang sebagai korban. Yang selalu kita baca itu kalau di kitab-kitab perjanjian lama, yaitu orang-orang dulu itu kalau dia berdosa, melakukan kesalahan, mereka selalu membawa domba kambing untuk apa? Persembahan penghapusan dosa ya. Tetapi bayangan itu semua adalah bayangan, yaitu Yesus Kristus ya, yang sudah kita tahu bahwa dia adalah disebut dengan anak domba Allah yang akan datang, yang menjadi penjamin hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kalau menurut saya, seperti Abang bilang, dia datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, itu betul. Tetapi yang di sini yang saya harus katakan bahwa semua orang Kristen percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tidak ada melalui ke Bapa atau tidak kalau tidak melalui Yesus Kristus, seperti yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 6 ya. Jadi jelas kita tetap percaya kepada Yesus Kristus ya, karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat semua umat Kristen yang percaya. Kalau menurut tentang makanan, pakaian dan juga perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat itu sebagian kita masih jalankan, Bang. Tapi mungkin tidak semua ya. Tetapi sebagian kita masih jalankan. Jadi Abang mungkin membawakan narasi ini jangan kepada menunjukkan kepada semua. Maksudnya semua juga mungkin melakukan itu. Tadi tidak semua, Bang. Ada juga yang melakukan itu, Bang. Seperti contoh, saya juga salah satunya tidak memakan makanan babi ya, makanan-makanan haram, atau yang sudah yang sudah tertulis di dalam kitab Imamat dan juga Yesaya 66, Bang. Itu sih. Jadi janganlah kita menuduh semua memakan makanan itu, Bang. Iya. Jadi gini, kita lihat di dalam Matius 23. Yesus berkata kepada orang banyak dan bahkan kepada murid-muridnya, "Hai ahli Taurat dan hai engkau orang Farisi." Ya. Itu pernyataan Yesus. Dia menerangkan bahwasannya dua golongan ini, ahli Taurat, orang Farisi, kemudian mereka duduk
di atas tahta Daud. Mereka menduduki kursi Daud, yang mana kursi Daud ini asalnya kemudian diajarkan seperti kursi Musa. Dia membawa Musa, dia membawa Abraham, dia membawa Ishak, dia membawa Yakub. Mereka orang benar. Mereka adalah orang-orang yang mengaku benar di hadapan Tuhan. Mereka menduduki kursi Musa menurut pemahaman mereka. Ya. Tetapi kata Yesus, perbuatan-perbuatan mereka itu tidak mencerminkan apa yang ada di dalam hukum Taurat. Mereka mengajarkan orang lain sementara mereka sendiri tidak memikulnya, tidak melaksanakan, tidak memahami. Nah, bagaimana dengan Anda? Anda tidak makan babi, yes, tetapi Anda membuat ilah baru. Ayo, Anda membuat ilah baru, sementara hukumnya jangan membuat ilah baru di hadapanku. Jangan ada ilah baru di hadapanku. Nah, inilah yang kemudian Yesus wanti-wanti. Percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sementara perbuatannya adalah pekerjaan manusia. Sedangkan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, di dalam Yohanes 7 nomor 49, orang banyak ini tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Padahal Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 23, orang-orang Farisi, ahli Taurat itu memahami hukum Taurat, mengenal hukum Taurat. Tapi ternyata karena implementasi daripada mengenal tidak dipraktekkan, maka Yesus mengatakan orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Artinya apa? Hukum Taurat itu harus dipraktekkan, diteorikan, dipraktekkan, diamalkan, lalu diajarkan kepada orang lain. Barulah boleh dikatakan sebagai orang yang benar mengasihi Tuhan. Barulah kemudian tidak kena terhadap cercaan 1 Yohanes 5 yang Anda bawa tadi. Nah, ini yang ingin saya katakan kepada saudara, bahwasanya Anda dengan sadar membawa 1 Yohanes 5 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya, harusnya saudara sadar bahwasanya ternyata pendusta itu adalah mereka yang tidak kemudian mentaati perintah-perintah Tuhan. Nah, sedangkan posisi Anda sekarang adalah ketika Tuhan datang kepada Nabi Musa, ajarannya itu sempurna menurut zamannya. Laksanakan itu kalau Anda percaya kepada perintah-perintah Tuhan. Saya bacakan di dalam 1 Raja-Raja ya, supaya kita bisa memahami bersama bahwasanya Tuhan tidak menginginkan adanya penyelewengan terhadap ketetapannya. Lakukanlah kewajibanmu. Ini perintah, hukumnya wajib. Dengan setia, berarti harus setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Berarti Anda seharusnya, kalau Anda mengaku sebagai orang yang mengasihi Allah Bapa, Anda harusnya itu sampai hari ini masih melakukan praktek Torah. Anda menjadi praktisi Torah, tidak menjadi Kristen. Kalau hanya sekedar tidak makan babi, ya semua orang tidak makan babi juga. Kami juga tidak makan babi. Bukan berarti kami adalah orang Yahudi. Tetapi yang dimaksud dalam pemahaman ini adalah bahwasanya ketika orang itu mengaku sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan mendudukkan dirinya sebagai penganut ajaran yang mengkitabkan kitabnya Nabi Musa, maka Anda harus menjadi oknum yang mempraktekkan ajaran Musa. Yosua 1 nomor 7, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum. Dengan seluruh hukum. Bukan cuma babi tok. Dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan Tuhan kepadamu melalui hambanya Musa, melalui hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri agar engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi kalau hanya sekedar makan babi itu nggak kena. Anda harus mentaati segala ketetapan yang ada dalam hukum Taurat, barulah Anda dikatakan sebagai oknum yang bukan antikristus. Lalu bagaimana dengan pikar Kristus yang saya katakan tadi? Paus itu tidak lagi mempraktekkan ajaran Tuhan, tetapi mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Paulus. Demikian.
Oke, terima kasih Bang Suma. Itu luar biasa ya. Tapi kita harus memang mengikuti juga perintah-perintah Tuhan. Ada yang di dalam kitab Taurat ya. Yang salah satunya yang kita kenal itu yang ditulis dengan jari Allah itu sendiri, yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa ya, dan bangsa-bangsa Israel. Situ terdapat 10 perintah Allah. Tetapi kita tetap berdoa kepada Bapa yang di surga. Tetapi Yesus ini kan diberikan kuasa oleh Bapa. Untuk apa? Untuk membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Dan di ayat Alkitab sudah mengatakan, tidak ada seorang pun, satu pun, kalau tidak melalui Yesus akan ke Bapa. Seperti yang saya sudah katakan tadi di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dan juga boleh kita buka baca Yohanes 5 ayat 21. Kenapa kami tetap berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Kalau kita tahu juga siapa yang bisa menghapus dosa di dunia? Ya, hanya Yesus, ya, yang sama, yang diberikan kuasa juga. Hanya Yesus. Kalau kita baca di Markus 2 ayat 10. Bagi siapa yang punya memegang Alkitab, saudara-saudara kita Kristen juga di bawah, boleh baca itu. Markus 2 ayat 10. Coba saya baca. Saya buka dulu ya. Markus 2 ayat 10. Sini saya bacakan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu jelas. Jadi kita tahu siapa dia, kok dia bisa mengampuni dosa. Ini loh ayat Alkitab yang mengatakannya. Markus 2 ayat 10. Jadi kita tetap, dialah Tuhan dan juru selamat semua orang yang percaya, kan begitu? Ya itu bagi orang yang percaya. Kalau bagi orang yang nggak percaya, dialah juru selamat, ya nggak tahu. Tapi kata ayat kitab jelas, dia bisa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10. Begitu Bang Zuma. Oke, baik. Jadi ini kita berbicara dua mata rantai iman ya, Anda dan saya. Dalam hal ini kedudukan saya sekarang memposisikan diri saya sebagai wakil Yesus untuk kemudian membantah Anda. Ya, nanti Anda yang renungkan, saya juga akan merenungkan. Anda membawa Markus. Saya membawa Yohanes 7 nomor 16. Kata Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ajarannya bukan dari Yesus. Perkataannya bukan dari Yesus. Yohanes 12 nomor 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Bukan hanya sebatas itu. Ajarannya, perkataannya, bahkan perbuatannya pun bukan dari dirinya sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Jadi kalau Anda mengatakan menghakimi, mengampuni dosa, membangkitkan, apalah artinya itu semua? Ketika ternyata perbuatan itu hanyalah perbuatan Tuhan yang kemudian Dia praktekkan di depan Bani Israel. Apa artinya? Semua juga bisa melakukan itu kalau dia dibackingi oleh pencipta langit dan bumi. Backingannya Yesus itu bukan presiden, bos. Backingannya dia bukan pemimpin PBB, bukan. Tapi backingannya dia adalah pencipta langit dan bumi. Jadi apapun Yesus bisa lakukan, apapun Yesus bisa katakan, apapun Yesus bisa ajarkan, kalau diperintahkan oleh Sang yang ada di belakang dia, yaitu pencipta langit dan bumi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Makanya pada poinnya dijelaskan kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36.
ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahkan kesaksian saudara Yoshinoya. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Bukan setan yang mengutus aku, bukan malaikat yang mengutus aku, bukan presiden yang mengutus aku, bukan PBB yang mengutus aku, tapi Sang Tuhan yang mengutus aku. Berarti pekerjaannya membangkitkan, menghapuskan dosa, dan apapun itu semua karena dia adalah utusan Tuhan. Jadi kalau utusan Tuhan, Bung, dia bisa membuat matahari itu terbit dari barat. Karena apa? Tuhannya yang mengutusnya, memerintahkan. Adalah hal yang bodoh kalau kita sudah tahu ternyata dia cuma utusan. Dia mampu melakukan itu. Dia bisa bertanda tangan. Dia bisa kemudian memberikan jempol. Disebabkan karena mandat Sang Maha Kuasa diberikan kepadanya. Jadi yang harus disampaikan ini siapa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa selain melalui aku. Berarti Yesus ini hanya utusan. Maka umat Islam mengakui dia hanya Nabiullah, dia hanya Rasulullah yang mukjizatnya luar biasa, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, manusia yang suci kemudian, dan dia bukan Tuhan itu sendiri, melainkan dia hanya utusan Tuhan. Selesai, perkaranya aman. Nah sekarang tinggal Anda memikirkan ketika Anda mengatakan begini dan bengono. Tapi ingat, bahkan kedatangannya pun Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, kau udah ketahuan tuh, berarti dia bukan Tuhan. Silakan. Ya, setuju sekali saya dengan Bang Zuma. Memang betul, selalu Yesus dikatakan, dia mengatakan aku adalah utusan. Aku adalah utusan. Tapi kembali lagi kita kepada Yohanes 13:13. Orang memanggil dia Tuhan dan Tuhan dan Guru, dia pun tidak menolaknya, kan begitu. Tapi betul, kita pun memang harus berdoa kepada seperti yang sudah diajarkan Bapa, diajarkan Yesus. Hendaklah kamu berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu tidak salah, Bang Zuma. Yang salah itu adalah orang-orangnya yang mungkin yang salah mentafsirkannya. Saya juga seperti itu, Bang Zuma. Saya berdoa seperti itu. Tetap berdoa kepada Bapa di sorga. Tapi kita tidak lupa menyebut nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat semua manusia. Kan begitu, Bang Zuma? Kira-kira adakah yang salah apa yang saya katakan barusan ini? Saya tetap percaya Bapa di surga. Jelas salah, Bung. Kalau Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dan Anda percaya juga Bapa itu adalah Tuhan, jelas salah. Kenapa? Anda menimpali pernyataan Yesus. Di mana itu? Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan dua, apalagi tiga. Ketika Anda mengatakan aku berdoa kepada Bapa, itu udah benar tuh. Tapi sayang sekali di dalam Islam Anda dikenal sebagai musyrik atau syirik. Kenapa? Anda menduakan Tuhan. Kenapa Anda menduakan Tuhan? Karena utusan Tuhan pun Anda tuhankan. Padahal perkaranya adalah Yesus itu cuma jalan menuju ke kantor. Yesus bukan kantor. Jadi kalau Anda ingin ke kantor, Anda jangan tinggal di jalan. Anda harus meniti rambu-rambu sampai kepada kantor. Dan Yesus adalah jalannya. Apa jalan yang ditunjukkan oleh Yesus? Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka lakukan segala perintah-perintah Allah Bapa. Kan jelas tuh perintahnya. Berarti rambu-rambunya Anda harus ikutin supaya sampai ke kantor. Ketika dikatakan Bank BRI jalur kiri, jangan Anda ke kanan. Karena kalau ke kanan Anda ke panti pijat. Tetapi hari ini Anda ke panti pijat, lalu kemudian Anda mengaku, aku datang dari kantor BRI. BRI-nya ke kiri, Bung, bukan ke kanan. Ke kanan itu panti pijat. Inilah yang terjadi sekarang. Tapi tetap Anda imani, oh enggak, aku dari BRI loh. Padahal jelas-jelas masih ada tanda cupang di pundak Anda. Anda mengatakan bahwa Anda dari BRI. Dapatnya stempel dari BRI, tapi ternyata begitu dibuka amal Anda, catatan perbuatan Anda kelak, yang dilihat itu stempel tukang urut. Ya, stempel ini panti pijat. Jadi mohon maaf nih, kita harus dudukkan perkara itu. Begitu juga ketika Anda berbicara mengenai Islam.
Kami akan mendudukkan Al-Quran, Allah, Rasul Muhammad SAW, dan juga Al-Quran itu sebagai pondasi yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Tidak bertentangan dengan iman kami. Nah, ini celakanya Anda di situ. Kenapa? Yesus mengajarkan apa? Anda mengimani apa? Tujuan itu hanya satu, yaitu Allah. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai apa? Utusan. Yang satu-satunya Allah yang Tuhan yang benar itu yang mana? Yang di langit, yang di surga. Siapa dia? Esensi yang tak terlihat. Laisa kamislihi syai', kata Yesus, wajahnya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Tidak ada orang yang hidup bisa melihat Bapa. Keluaran 33 nomor 20. Jelas itu. Silakan. Iya, terima kasih Bang Zuma. Oke, sama-sama. Jadi jangan menurut saya sih Abang Zuma ini jangan menuduh bahwa kita menduakan Tuhan. Ya, saya itu tidak menduakan Tuhan. Tuhan itu memang tetap dia Bapa yang berkuasa. Dialah Bapa yang Maha Esa, kan begitu. Bukan saya menduakan Tuhan. Tetapi kita tetap juga kan Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti yang sudah dicatat di dalam Alkitab, kan begitu. Karena itulah penolong-penolong kita umat manusia pada saat ini. Roh itulah yang selalu menegur kita. Pada saat ini yang harus kita melakukan kejahatan atau apapun itu kita selalu ditegur oleh Roh Kudus itu, Bang. Tapi tetap kita berdoa kepada Bapa di surga, bukan kita menduakan Tuhan ya, Bang. Bukan seperti itu, Bang. Menurut saya sih Abang mungkin salah lah menurut saya. Karena Abang sudah mengatakan bahwa saya menduakan Tuhan. Menurut saya nggak masuk di kehidupan saya seperti itu, Bang. Oke, lanjut Bang. Oke. Tadi saya mendengarkan Anda dan di kuping saya masih mutar-mutar suara Anda mengatakan bahwasanya Yohanes 13 nomor 13. Apakah saya keliru mendengarkan? Iya, itu betul, Bang. Nah, apa muatannya? Di situ jadi gini. Di situ kan dikatakan mereka memanggil Tuhan guru dan rabi, artinya dia atau pengajar lah gitu kan, membawa ke hal yang baik, kebenaran. Tapi mereka memanggil dia seperti itu, dia tidak menolaknya kan, dia tidak mengatakan jangan memanggil saya seperti itu. Walaupun dia menolaknya, berarti dia harus berkata tidak boleh manggil saya seperti itu, kan begitu, Bang. Oke. Artinya gini, posisi kita sama gitu loh ya, bahwasanya Anda mengakui Tuhan itu cuma satu dan Yesus hanya utusan Tuhan. Kalau itu benar, berarti Anda dengan saya itu sama. Apa perbedaannya kemudian? Anda terlalu percaya diri. Saya tahu diri. Nah, itu perbedaannya kita. Anda terlalu percaya diri, sedangkan saya tahu diri. Maksudnya apa? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda bukan domba yang hilang. Anda bukan Bani Yakub. Anda percaya diri. Saya tahu Tuhannya Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Saya paham Yesus itu adalah Nabi dan Rasul Allah yang datang kepada Bani Israel. Tapi saya tahu diri, saya bukan Bani Israel. Maka harus ada penolong lain yang diutus sebagai penghibur. Kenapa dikatakan penghibur? Karena pengutusannya ditujukan bukan cuma satu golongan, tetapi kepada seluruh umat manusia. Kebetulan saja, alhamdulillah saya manusia. Berarti oknum ini sebagai khataman nabiyyin diutus untuk saya juga. Maka karena saya mengimani khataman nabiyyin, maka saya mendudukkan perkaranya jelas. Yesus Nabiullah wa Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel. Jelas di situ. Nah, sedangkan Anda terlalu percaya diri. Tetapi sangat disayangkan, ya, Anda tidak masuk di dalam universitas di mana Yesus sebagai rektor. Anda cerdas, Anda pintar. Hebat Anda menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah. Hampir semua SKS yang ada di sana Anda lulus. Tapi Anda tidak terdaftar sebagai mahasiswa di kampus itu. Percumi Anda cerdas, nggak bisa dapat sertifikat ijazah.
Karena Anda bukan terdaftar, bukan sebagai siswa. Anda bukan Bani Israel. Anda bukan domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda hanya korban dari pembuat ijazah-ijazah palsu. Apa itu? Beritakan Injil kepada seluruh dunia. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum. Tanda-tanda ini akan Anda ada pada posisi itu. Tetapi Yesus mengatakan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan kau menyimpang ke bangsa lain. Murid yang taat kepada perintah gurunya sebelum dia terangkat ke langit sudah pasti tidak menyimpang ke bangsa lain. Tetapi mereka pengajar-pengajar palsu yang mengaku bertemu dengan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, sudah pasti memasukkan pengajaran palsu itu. Sehingga Yesus berpesan, celakalah engkau, hati-hatilah, waspadalah kepada ahli Taurat, orang Farisi, dan seterusnya. Nah, sementara Anda nggak hati-hati terhadap orang Farisi, Anda nggak hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan juga ahli Taurat. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang non-Yahudi masuk ke dalam agamamu sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Anda baik, Anda cerdas, iman kita itu hampir sama, cuman bedanya Anda percaya diri, saya tahu diri. Demikian. Oke, terima kasih Bang Zuma. Saya pikir Bang Zuma ini salah paham dengan apa yang Abang Zuma bawakan tadi, yaitu aku datang hanya untuk kepada domba-dombaku yang hilang. Kalau boleh tahu itu kalau nggak salah Abang Zuma itu baca di Matius 15 ya, kalau nggak salah ya. Matius 15 ayat 23 atau 24 itu Bang Zuma. Benar nggak itu? 4. Ya, 24. Jadi saya boleh luruskan ya di sini Bang Zuma. Saya boleh bacakan, izin saya bacakan ya, host. Monggo. Ya, silakan. Iya, iya. Jadi memang ada perkataan seperti itu yang Bang Zuma katakan tadi. Jawab Yesus, aku datang bukan hanya untuk kepada domba-dombaku yang hilang. Tapi kita tidak tahu kalau cerita tentang itu apa. Kalau kita membuka Alkitab, terdapat di Matius 15 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Jadi kita tidak pelintir ya, kita tidak pelintir ayat terus kita mengartikan itu sendiri. Jadi kita seperti selalu saya bilang, kalau kita nonton film di tengahnya aja, kita tidak tahu awalnya bagaimana dan akhir film itu bagaimana. Karena kita hanya menonton film tengahnya aja. Jadi saya bacakan ini, Matius 15 ayat 21 sampai yang ke-28. Ini ceritanya. Judulnya adalah perempuan Kanaan yang percaya ya. Jadi ini judulnya perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ini jawab Yesus, ini yang ke-24 Bang. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari mejanya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang dikehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi yang abang bawakan itu adalah tentang narasi tentang perempuan Kanaan yang sudah mendengar tentang bagaimana Yesus itu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya, dan melakukan banyak mujizat. Dan dia percaya bahwa jika dia ketemu dengan Yesus ini, anaknya itu akan sembuh. Nah, disitulah jadi dua narasi.
berbincang. Apa yang terjadi di ayat yang ke-28? Anaknya sembuh karena dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan itu. Nah, itulah yang terjadi, Bang. Jadi kita harus membacanya jangan cuma satu ayat aja ya. Kita kan tidak mengerti bahwa di sini bukan cuma untuk Israel, bukan cuma bangsa, bukan untuk domba-domba yang hilang, kan begitu. Ini selalu dikatakannya karena dia masih ada di dunia. Tetapi setelah Yesus mau naik ke surga, ya, seperti terdapat di dalam Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20 ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman." Jadi mungkin nanti setelah Yesus naik ke surga, baru dia suruh perintah kepada murid-muridnya ini untuk mengabarkan kebenaran tentang kasih itu sebenarnya, tentang kasih Yesus yang selalu menyembuhkan, menasihati, membangkitkan orang mati. Mungkin seperti itu, Bang. Jadi yang tadi itu benar Abang katakan tadi, tapi kita harus baca untuk keseluruhannya supaya kita mengerti bahwa bukan cuma orang Israel yang menerima Yesus kebenaran untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Begitu, Bang Zuma. Oke, baik. Jadi gini, ketika Anda mencoba menarasikan Matius 28 atau Matius 24, Matius 15, bahwasanya Yesus itu mengobati istri dan anak daripada seorang wanita Samaria. Lalu kemudian dikatakan imanmu sudah benar. Iman seperti apa itu? Iman bahwa Yesus itu adalah jelmaan Tuhan? Iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendirian datang dalam rupa manusia? Atau dia adalah sosok Mesias yang datang kepada Bani Israel? Karena dia mengiyakan, benar Tuhan. Nah, tuh. Dia mengiyakan berarti ibu ini mengakui Yesus itu diutus hanya kepada Bani Israel. Berarti dia sudah mengaku tuh. Sama ketika Yesus hadir hari ini di depanku, aku katakan engkau adalah nabi, engkau adalah rasul yang diutus kepada Bani Israel, maka dia akan memberikan jempol kepada aku. Bang Suma, ente bener, imanmu betul. Apakah kemudian saya seketika harus menyembah dia karena dia adalah Tuhan? Justru ketika ada orang yang menyerunya Tuhan, diusir, Bang. Dikatakan engkau semua pembuat kejahatan. Data ada di dalam kitab saudara. Itu ada datanya. Tapi ketika saya sama seperti wanita tadi, maka Yesus mengatakan, imanmu sudah benar terkait dengan mengobati anaknya. Itu bukan permasalahan akidah. Yesus itu datang memperbaiki akidah. Yesus itu datang memperbaiki syariat. Mengajarkan syariat Torah kembali diaktifkan oleh Bani Israel. Yang hilang dari hukum Taurat itu, mereka dikembalikan kemudian untuk menyembah hanya kepada Allah dan mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Tapi soal menyembuhkan itu nggak masalah. Ibarat kata nih, saya seorang dokter mengutus dokter lagi, ya, ke Papua misalnya nih. Dokter ini saya utus ke Papua untuk memberantas penyakit yang sedang menular di sana. Di pesawat ada yang pingsan. Sebagai seorang dokter, apalagi dia menggunakan atribut dokter, dia sudah terkenal sebagai dokter, ada yang sakit di pesawat. Apakah seorang dokter boleh mengatakan, oh maaf, saya ini utusan hanya untuk ke Papua, untuk memberantas bakteri yang lagi merebak di sana? Apa boleh seperti itu? Tidak. Seorang nabi, seorang rasul, ketika dibintai, apakah dia itu sukunya, apakah itu sebangsa, apakah itu kemudian sekeyakinan, ketika dia mampu mengobati, wajib hukumnya dia mengobati. Cuma yang jadi pertanyaan, sadis sekali disebut anjing wanita itu oleh Yesus. Nah ini yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Anda mengatakan ada pernyataan dalam Matius 28, Bung, saya katakan sekali lagi ya. Saya katakan sekali lagi kepada saudara. Di dalam kitab saudara sendiri, Matius 19 nomor 28, ending dari kehidupan Yesus, ketika dikatakan Anda tadi bahwasanya diberikan kuasa di bumi dan di surga, dia mengatakan, kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku, bukan yang menyembah aku, kamu yang telah mengikuti aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bukan menghakimi dunia, hanya kepada 12 suku Israel. Ini yang perlu dipahami. Kemudian ketika Anda ingin menarasikan, pergilah kepada seluruh dunia, beritakan Injil. Saya hanya ingin memberikan Anda oleh-oleh. Markus 16. Kalau perintah Yesus itu benar, berarti kudu wajib orang Kristen ini harus menguasai tanda-tanda ini. Siapa yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, mengusir setan dengan nama Yesus, berbicara dalam bahasa asing, bahasa baru. Mereka memegang ular, sekalipun meminum racun maut, mereka tidak akan celaka. Mereka meletakkan tangan di atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Tanda-tanda itu akan menyertai. Ketika memang betul Yesus itu memerintahkan kemudian orang keluar dari Bani Israel sampai ke penjuru bumi untuk kemudian mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Tapi faktanya, sekarang kalau saya menggunakan bahasa Bugis, apakah Anda ngerti? Atau saya menggunakan bahasa Makassar, apakah Anda ngerti? Anda tidak akan ngerti. Berarti tanda-tanda orang percaya tidak ada pada Anda. Anda yang tidak percaya atau kitab Anda ini yang kemudian adalah tanda ayat yang disisipkan. Karena kenapa? Anda tidak ngerti bahasa saya. Misalnya saya katakan bahwasanya DN mumpara katuak, morai nak mabok, DN rakatuak, dengan nak yolo sidok dikatna. Apakah Anda ngerti? Anda tidak ngerti. Berarti tanda-tanda percaya itu nggak ada sama Anda. Percuma. Inilah yang saya katakan ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Berarti sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus telah mengatakan semua firman yang wajib hukumnya Dia sampaikan kepada mereka, bukan yang muncul belakangan. Sementara data yang Anda gunakan ini adalah data ketika Yesus itu 40 hari setelah bangkit dari kematian. Sedangkan Yesus mengatakan sebelum Dia disalibkan, sebelum Dia terangkat ke langit, Dia sudah menyatakan semua firman yang telah Dia sampaikan kepada Bani Israel, kepada murid-muridnya. Berarti data yang Anda bawa, data yang muncul belakangan. Nah, ini yang ingin saya katakan kepada saudara. Silakan dengan iman Anda, tetapi saya katakan Anda percaya dirinya terlalu tinggi. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma. Buktinya saya bisa berbahasa Indonesia Bang Suma. Dan walaupun bahasa Inggris hanya sedikit-sedikit, karena saya ini orang Minahasa juga, orang Sulawesi sama kayak Bang Suma. Dan saya menguasai juga sedikit-sedikit bahasa Minahasa. Dan abang pun tidak akan mengerti itu. Kalau saya bawakan di sini, abang pun tidak akan mengerti. Tapi itulah keajaiban Tuhan ya. Kemahakasihan Tuhan bahwa kita juga bisa menguasai sedikit bahasa-bahasa yang lain. Itu ada. Tapi bukan tentang itu. Kita mengatakan bahwa Dia seperti yang dikatakan Yohanes 14 ayat 6 tadi, Dialah Tuhan dan juru selamat semua manusia yang percaya baginya. Kalau boleh kita baca di Wahyu 1 ayatnya yang ke-8. Dia adalah Alfa dan Omega. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, ya, di ayat yang keempat, dari Yohanes, ayat yang kelima aja. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan,
dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Siapa yang telah menikam dia? Iya, prajurit Romawi pada waktu itu. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus yang menyatakan dirinya. Dialah Alfa dan Omega. Jadi sudah jelas ya, ayat Alkitab ini mengatakan di dalam Wahyu 1 ya. Kalau kita baca Wahyu 1 ayat 4 sampainya yang ke-8. Dia adalah Yesus Kristus, Alfa dan Omega. Bagi orang Kristen yang percaya, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Katakan amin saja. Kan begitu Bang Suma. Silakan. Oke, baik. Jadi Anda semakin kelihatan pernyataan di awal tadi, semakin nyata Anda ingin mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Alfa dan Omega. Dengarkan saya, Bung. Wahyu 1 itu Anda harus mulai dari nomor 1. Kalau dipaksakan pernyataan aku adalah Alfa dan Omega, kembali kepada Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti wahyu yang ada pada diri Yesus itu adalah wahyu yang dikaruniakan. 1. Kedua, Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti yang memerintahkan Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, itu siapa? Sang Tuhan, otoritas tertinggi. Yesus bukan apa-apa. Nah, sekarang mari kita uji. Kita bedah kitab Anda ini di atas meja akademisi supaya kita bisa memahami duduk perkara yang sebenarnya. Kita mulai dari nomor 4 yang Anda bawa. Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai engkau. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ini dusta. Ini adalah kebohongan. Bukan Yesus yang pertama bangkit. Lazarus lebih duluan bangkit. Sebelum Yesus bangkit, Lazarus lebih duluan. Ada lagi yang lebih dulu. Manusia mati yang dibangkitkan oleh Elisa. Itu lebih dulu bangkit lagi. Ya, jadi ini adalah kebohongan. Kita lanjut. Dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Ini bullshit. Yesus tidak pernah berkuasa, apalagi berkuasa terhadap raja-raja di atas muka bumi ini. Itu bullshit. Itu omong kosong. Yesus berkuasa atas penjajahan Romawi terhadap tanah Israel saja, tidak sanggup dia. Bahkan dia dipimpong dari gubernur Pilatus sampai gubernur Herodes itu dia tidak mampu, dia tidak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan yang berkuasa atas raja-raja di bumi? Ini pembodohan secara struktur. Bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita dan darahnya. Ini pengataan penulis, bukan perkataan Yesus. Dan endingnya dari data yang Anda bawa, nih, lihat bullshitnya di sini. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Bohong. Itu pembodohan. Kenapa? Karena yang menikam Yesus itu sudah mati. 2000 tahun yang lalu udah mati dia. Masakan ia bangkit dulu? Yang menikam ini baru Yesus turun dari langit. Itu adalah kebodohan. Apakah betul orang yang menikam Yesus ini bangkit dulu, lalu kemudian matanya melihat kepada Yesus yang turun dengan awan-awan? Atau jangan-jangan yang menikam Yesus masih hidup sampai hari ini, menunggu Yesus datang? Ini adalah pembodohan. Tapi lagi-lagi karena iman, tai kambing pun dianggap coklat. Itu makanya kukatakan, saudara saya yang saya kasih ini terlalu percaya diri. Apa susahnya jujur kepada kebenaran? Tinggalkan ego dalam beriman, dudukkan perkara akal berdasarkan wahyu. Kalau yang dikatakan wahyu itu tidak sesuai dengan akal, tinggalkan. Tinggalkan.
Karena yang menyelamatkan kita itu bukan agama. Yang menyelamatkan kita itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhan, bukan dari penulis-penulis kayak begini. Lihatlah Yesus datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Katakan ya dan amin. Ini kapan terjadinya ini? Di mana perginya orang-orang yang menikam lambung Yesus ini? Masih hidupkah dia? Kalau begitu, kalau dikatakan bahwa dia orang pertama yang bangkit, itu bullshit. Ternyata dia juga bangkit, orang yang menikam Yesus ini. Berarti kalau ingin jujur terhadap data, ini pisau akademik yang saya gunakan untuk membedah kitab Wahyu. Kalau Anda ingin jujur mengatakan, Anda harus mengakui bahwa tentara-tentara Romawi lebih dulu bangkit daripada orang Kristen nantinya, karena Kang Juma kemana? Oke. Bang Suba mungkin kepental. Mungkin ada roh-roh jahat yang di udara melayang-layang ya. Waduh. Jadi saya tanggapin aja boleh ya Bang Silakan. Bang Amir. Moga. Jadi sebenarnya ya saya lucu juga sih Bang Suma membawakan narasi ini. Saya jujur, saya di dunia debat ini ya baru sebulan, kurang lebih sebulan lah saya mengenal perdebatan ini. Sebenarnya saya tidak mau berdebat ini loh. Cuma saya kayak tertantang kenapa ayat-ayat Alkitab selalu dipahami dengan salah, kan begitu. Karena menurut saya bagi saudara-saudara Muslim mungkin membaca Alkitab, tetapi tidak memahami isi di dalam Alkitab sebenarnya. Seperti tadi Bang Suma sudah bawakan tadi, saya rasa lucu dan saya ketawa. Kenapa? Ya betul, orang-orang yang sudah menikami Yesus itu sudah mati lah 2000 tahun yang lalu. Tetapi mungkin Abang Suma nggak tahu bahwa cerita Wahyu ini untuk hari akan datang, yaitu hari kiamat, di mana Yesus adalah Raja akan datang, kan seperti itu. Jadi bukan menceritakan waktu Yesus ada di dunia. Memang betul pada waktu itu manusia ada yang dibangkitkan, tetapi mereka juga mati, kan tidak kekal. Yang artinya bangkit nanti di saat Yesus yang datang kedua kali menjadi raja di atas segala raja, kan seperti ayat Alkitab mengatakan seperti itu. Jadi tidak salah di dalam Alkitab ini. Selama saya sudah membaca Alkitab ini, tidak ada yang namanya keraguan-raguan bagi saya ya. Menurut saya begitu loh Bang. Karena Alkitab ini selalu menuntun kehidupan saya ya, menjadi yang lebih baik lagi. Baik dalam perkataan saya, tingkah laku saya selalu merenungkan itu. Seperti dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ya. Merenungkan Taurat itu siang dan malam, itu yang selalu saya berusaha terapkan di dalam kehidupan saya, sehingga di dalam perkataan-perkataan saya juga saya tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh sahabat-sahabatku yang mungkin juga berbeda iman dengan saya. Bukan seperti itu Bang. Jadi Oke, lanjut. Iya. Jadi menurut saya sih ya, saya sih enak ngobrol sama Bang Suma karena pada saat ini nggak ada kata-kata yang saya dengar kayak menghujat atau merendahkan agama lain, kan seperti itu. Saya sangat bersyukur hari ini bertemu dengan Bang Suma karena tadi saya pingin nonton aja, tiba-tiba kok kepencet masuk. Jadi menurut saya memang sangat luar biasa ketemu dengan Bang Suma ini, karena setelah saya dengar-dengar ya, ternyata Bang Suma ini udah lama di dunia apologet begini. Benar gak Bang? Sama Bang Sugi ya, mungkin juga Bang Alif. Saya baru aja sebulan ini, benar. Karena aplikasi TikTok saya ini memang sudah lama, tapi untuk debat begini baru saya tahu sebulan kurang lebih ini. Jadi makanya ada saudara-saudara saya yang juga buat baik dalam Kristen yang mungkin salah dengan tidak dalam Alkitab, saya mencoba untuk meluruskan begitu Bang. Yang saya tahu ya, yang selama ini yang saya tahu. Kalau saya belum tahu pun mungkin saya akan bertanya, apa ini? Dulu saya sama Bang Suma juga udah pernah ketemu. Ada ayat-ayat yang kurang saya mengerti. Saya bilang, oh iya ini belum saya mengerti, nanti saya pelajari lagi. Saya itu berusaha untuk tidak menjadi orang yang pendusta, kan begitu.
Oke, sorry teman, saya tadi di report ya dari akun saya yang saat itu nggak bisa lagi Waduh, naik. kena report lagi. Iya. Nah, Ya. Nah, jadi Tapi gini, abang Zuma ini belum nongol di sini, belum kelihatan. udah, ini saya udah. Bang, ini saya Bang, Bang, Ini Ini belum Bang kelihatan Zuma di ini. saya. Oh iya. Bang Zuma Di ini. saya, Bang Zuma. di saya sih belum kelihatan. Oh, Mungkin ini kali ya. gangguan sinyal biasanya. Iya, Iya sih, iya. Bang. Nanti muncul Suaranya udah sendiri denger tuh. belum suaranya? Cek. Suaranya sudah dengar sih, suaranya Nah sudah ya dengar. udah lanjut. Yang penting Ya, suaranya. Nanti saya dikerjain lagi sama kayak Pak Pipo semalam, enggak kan? Enggak ini benar, enggak ada di saya ini. Oke. Enggak ada gambarnya. Oke, jadi saya 1 menit lagi ya sebelum saya serahkan kepada guru saya yang ada di sini. Jadi gini, Bung, Oke, Bang. saudara saya yang saya kasihi. Mungkin saya salah menafsirkan, tapi yang saya nilai di dalam Wahyu 7 ini bercerita tentang kemudian akhir zaman. Karena kenapa? Ini masih berbicara mengenai dunia, masih berbicara mengenai bumi. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Tapi kalau saudara mengatakan nanti di akhirat, ya saya serahkan semuanya kepada saudara. Saya tidak ada paksaan. Narasi yang saya bangun, saya katakan, ini pendalaman materi saya secara pribadi terhadap Bible. Bukan yang menjadi panutan yang harus menjadi paku mati. Tetapi filter untuk menemukan apa yang sampaikan ini asumsi ataupun tidak tentu akal kita. Oleh karena itulah kemudian biarkan saya dengan pemahaman saya, Anda dengan pemahaman saudara. Saya tidak ada paksaan dalam hal ini, saya hanya menjabarkan apa yang saya pahami, apa yang saya ketahui. Dan saya hanya merasa sebagai saudara, sampai saya harus menyampaikan ini kepada saudara. Diterima alhamdulillah, tidak diterima juga bukan masalah buat saya. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya serahkan kepada guru saya Akhi Suki dan juga Dinda Saineplos dan juga Alif. Saya nyimak sementara ini sambil kemudian saya mencatat-catat dari apa yang saya sampaikan barusan. Demikian. Makasih ya saudaraku Yosino. Mohon maaf ketika ada kata-kata atau ada kalimat yang kurang berkenan. Silakan. Iya Bang, terima kasih juga. Saya sangat bersyukur bertemu dengan abangku ini karena alhamdulillah sangat luar biasa menurut saya. Banyak ilmu-ilmu yang abang dapat juga dan saya menerima itu Bang. Apa yang dikatakan kalau tidak lari dari konteks Alkitab, saya jujur menerimanya. Tapi luar biasa Bang, hari ini saya ketemu dengan apa itu sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur karena juga menambah ilmu buat saya juga kan begitu Bang. Jadi bagi saudara-saudara yang di sini, teman-teman saya juga orang Kristen, marilah kita berdiskusi dengan tenang, dengan baik, jangan teriak-teriak lah seperti yang atau jangan menghujat. Yang seperti sudah diajarkan Yesus, kita mengasihi sama kita manusia kan? Begitu. Jadi terima kasih semua yang ada di sini. Saya juga mau mampir keluar nanti sebentar. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan oleh saya di room ini Pak Amir dan juga sahabat-sahabat saya ada Sugi, Alif dan juga Neoflos. Kiranya berkah selalu kita semua ya Bang. Saya mengucapkan selamat malam dan kiranya selalu diberkati. Terima kasih. Terima kasih Bang Yosi. Silakan lanjut yang mau melanjutkan. Waduh, ada Vivi lagi di sini di bawah. Belum tidur lagi Vivi. Minta naik lagi. Aduh, parah ini. Bang Vivi tidur. Waduh, belum tidur dia Vivi. Gak bisa tidur dia Amir. Gak bisa tidur. Dia penasaran dengan Bang Juma itu. Iya. Kalau sama saya udah nyerah duluan, nggak penasaran dia. Sama Bang Juma dia. Iya, dengan Bang Juma ini penasaran bener ente. Ini masih menunggu di ruang tunggu dia. Allahu Akbar. Kang Alif udah tidur atau masih bergabung nih? Satelit. Wah, tidur ini Kang Alif. Oh, sempat tertidur. Hadir, tenang. Karena aduh, suruh naikin Vivo nggak usah lah. Tapi kalau Satelit mau menanggapi ya silahkan aja. Kalau saya sih nggak usah. Modelnya kayak gitu cara debatnya. Makanya sering saya katakan
Pak Vivo apa udah makan? Apa itu makan? Kamu tahu itu makan itu apa? Itu dia. Gitu cara diskusinya Pak Vivo itu. Bukan menjawab apa yang ditanyakan, tanya balik dia. Sayang momennya kalau dia naik diskusinya muter-muter. Habis waktu aja. Lanjut sama siapa? Orang nggak ada Kristennya kok, suruh lanjut. Military. Oh, ini dia. Military itu siapa sih? Ada military. Military. Tak naik kan dia minta naik. Military. Halo Bang. Halo, selamat malam. Military. Horas, Bah. Romers Bang, alhamdulillah Bang. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Muslim ya? Muslim Bang. Ya matura Bang, Dima bedolok Muslim Bang. Oh iya benar. Ini tadi saya udah ngeruncingin apa ya? Tusuk sate ini. Kirain domba bungkus sate. Itu macam. Matura Dima Bang. Matura Dima Bang. Aduh. Saya bukan Madura, Bang. Di mana, Bang? Kita di Jakarta, Bro. Cuma nirukan orang Madura aja, dong. Iya. Silakan Kang Alip. Ini Bang Alip ini kayaknya tahu bahasa Madura ini. Kalau saya nggak ngerti sih. Saya taunya cuma area gitu aja. Area, dere macam. Sama dere macam. Satali Pak Amir jangan ngajak bahasa Madura, nanti diajak ngomong Madura bingung leh. Bingung. Bang Niplos, udah tidur Bang Niplos? Oh belum. Monitor Tuan Guru monitor. Oke. Monggo dari pihak ini yang mau naik. Guru ndak akunnya kena ya, ganti akun. Iya dilaporin nih. Iya deh. Kena tadi. Waduh. Banyak ini mungkin yang diskusinya lagi belajar loh. Banyak yang sakit hati tadi. Ya jelas itu. Dengan ungkapan-ungkapan yang deh memang. Tapi Bang siapa tadi enak juga diajak diskusi Yosi. Itu kalau sama saya emosinya tingkat tinggi itu. Pernah kemarin itu sama saya itu, waduh. Oh pernah ya? Udah pernah kemarin itu. Tapi nggak sampai sih. Nggak sampai hujat-hujatan, nggak sampai, dia nggak menghujat, cuma ya nadanya itu emosi. Iya. Pak Pipo masih di bawah, Pak Amir. Masih. Itu naikkan itu keinjek-injek tuh Pak Pipo di bawah tuh, kasihan. Masanya banyak. Naikin aja, kasihan beliau. Iya, ngantri itu masih ngantri. Injek-injek. Pak Military, saya turunkan dulu. Oke. Saya naikkan si Vivi mau diinjek-injek sama Bang Niplos. Monggo. Nggak mau tanggung jawab aku. Ya kembali, selamat malam. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Amir. Malam. Gimana Pak Vivo? Nggak bisa tidur atau gimana ini? Selamat malam Mbak Vivo. Nggak bisa tidur. Ya, selamat malam Alip. Malam. Dia absen satu persatu sama dia. Malam. Alip. Iya, itu udah udah. Jangan suaramu itu, selamat malam. Sambil makan itu udah Pung. Biar kuat menghadapi kenyataan. Opung belum bisa tidur Opung Vivo. Bukan tidur atau enggak, bukan itu masalahnya, enggak ada. Saya kan tanya ini kan basa-basi nggak apa-apa Pak Vivo. Saya belum bisa tidur gitu loh. Pak Vivo belum bisa tidur juga kan? Bisa tidur tapi belum saatnya. Oke, lanjutlah. Masih penasaran sama Bang Juma gini kayaknya. Bukan penasaran, enggak, saya nggak pernah penasaran. Tapi kata mundur sama Pak Pipo tidak pernah terjadi. Memang. Pejuang bener ini.
Walaupun di YouTube di mana dulunya pun Pak Pipo memang itulah dia. Saya nggak pernah gentar, saya nggak pernah takut tentang Bibel saya. Siapapun digilas. Memang. Percuma kalau mulut lebih besar. Isi nggak ada. Karena saya mengandalkan Tuhan saya, bukan mengandalkan pikiran akal saya. Tuhan yang mana yang Anda andalkan? Ya menurut saya. Kepancing juga, cuma katanya mau tidur, kepancing juga ternyata. Tapi kan Tuhan Anda ada 3, yang mana? Yang mana dari situ? Ya menurut Anda kan, karena Anda kan seperti itu, picik dan kerdil. Lihatlah itu. Mulut roh jahat kan begitu. Kok kerdil? Apa pula kerdil? Kan memang ada 3. Ya Tuhan Anda yang 3, Tuhan saya nggak pernah 3. Loh, Yesus itu bukan Bapa. Menurut Anda kan, karena saya katakan Anda kan kerdil picik. Bagaimana ceritanya